Oke, sekarang kita lihat contoh penyelesaian persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC yang ini. Oke. Nah, x kuadrat min 2x min 1 sama dengan 0. Kita akan cari penyelesaiannya. Jadi kita perlu identifikasi dulu mana A, mana B, mana C. Karena di sini sudah dalam bentuk umum, jadi yang semuanya sudah disatukan, koefisien x kuadrat sudah disatukan, koefisien x sudah disatukan, dan konstanta sudah disatukan di ruas kiri semua, lalu yang di ruas kanannya sudah 0, maka bisa kita langsung identifikasi A-nya berapa. A-nya 1, yaitu A adalah koefisien x kuadrat. B-nya min 2, B adalah koefisien dari x. Dan C-nya atau konstantanya adalah min 1. Oke, tinggal kita masukkan ke rumus x12 min B, B-nya min 2 ya, B-nya min 2, maka min 2 plus minus B kuadrat min 2 kuadrat min 4, A-nya 1, C-nya min 1, oke, per 2A, A-nya 1. Lalu diperoleh 2 plus minus, ini adalah 4 dikurangi 4 ditambah 4 ya, atau 8, oke, 8 per 2. 8 berarti 4 dikali 2, maka di sini langsung dikeluarkan, jadi 4 dikali 2, akar 4 adalah 2, maka 2 akar 2. Oke, jadi 2 plus minus 2 akar 2 per 2. Nah, di sini bisa kita sama-sama, yang di sebelah kirinya plus minus adalah 2, dibagi 2 jadi 1, di sebelah kanannya plus minus, yaitu 2 akar 2, maka menjadi 1 akar 2 atau akar 2. 1 plus minus akar 2, maka x1 adalah 1 plus akar 2, dan x2 sama dengan 1 dikurangi akar 2. Jadi himpunan penyelesaian adalah 1 ditambah akar 2, dan 1 dikurangi akar 2. Oke? Tidak perlu saya berikan contoh lain ya, saya rasa sudah cukup mudah. Sekarang kita bisa lihat rumus-rumus ABC. Dari rumus ABC kita bisa dapetin rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Jadi maksudnya rumus jumlah dan hasil kali akar-akar ini bisa kita pakai ini tanpa kita harus ketahui akar-akarnya berapa. Jadi kita bisa identifikasi dari A, B, C atau koefisien dan konstanta di persamaan kuadratnya. Kita bisa tahu ternyata jumlahan akarnya adalah ini dan jumlah atau hasil kali akarnya adalah ini. Oke? Jadi langsung kita masukkan dari persamaan kuadratnya tanpa kita jumlahkan x1-nya berapa, x2-nya berapa. Jadi tanpa diketahui x1 dan x2-nya, kita bisa dapatin jumlahan dan hasil kalinya. Oke. Nah, selain itu kita juga bisa menghitung hasil operasi yang lain dari akar-akar persamaan kuadrat yang dilakukan dengan menyatakan sebagai jumlah selisih dan hasil kali akar-akar tersebut. Di sini dikemukakan beberapa rumus-rumus. Ada rumus untuk x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat, atau akar-akarnya dikuadratkan masing-masing lalu dijumlahkan. Akar-akarnya dikuadratkan masing-masing lalu dikurangkan. Akar-akarnya dipangkatkan 3 masing-masing lalu dijumlahkan. Akar-akarnya dipangkatkan 3 masing-masing lalu dikurangkan. Akarnya dipangkatkan 4 masing-masing lalu dijumlahkan. Nah, ini adalah rumus-rumusnya ya. Nah, kita lihat sekarang penerapan rumus ini ya di contoh soalnya. Nah, sekarang di sini. Jadi di sini kita hanya diketahui persamaan kuadratnya, yaitu x kuadrat dikurangi 3x ditambah 5 sama dengan 0. Oke, di sini sudah dalam bentuk baku ax kuadrat plus bx plus c ya, sama dengan 0. Jadi tanpa kita ketahui berapa emang akar-akarnya, x1 sama x2-nya berapa, atau himpunan penyelesaiannya berapa, kita bisa tahu penjumlahan dan perkalian, dan yang c, d, e ini kita bisa tahu tanpa kita cari tahu x1-nya berapa, x2-nya berapa ya. Jadi kita bisa lihat dengan kita identifikasi A, B, C dari persamaan kuadrat. Sekarang kita lihat A, B, C, A-nya 1, B-nya min 3, dan C-nya 5. Jadi kita bisa dapetin x1 tambah x2 dengan rumus min B per A. B-nya min 3, maka min B adalah 3. A-nya adalah 1, 3 per 1, maka kita tahu jumlahan kedua akarnya adalah 3. Lalu perkalian akar-akarnya adalah C per A. C-nya 5, A-nya 1, maka 5 per 1 dengan 5. Maka perkalian akar-akarnya adalah 5. Dan jumlahan akar-akarnya 3, perkalian akar-akarnya 5. Lalu yang
C X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Nah, dengan rumus yang sudah diperoleh, dengan rumus yang ini ya, kita bisa lihat rumusnya ini. Nah, kita bisa lihat rumus ini, kita bisa langsung masukkan yang sudah diketahui di A sama B. X1 ditambah X2, ini salah ya, ini harus X1 ditambah X2, bukan X pangkat 1 ditambah X pangkat 2 ya. X1 ditambah X2 dikuadratkan, dikurangi 2 dikali X1 kali X2. Jadi X1 tambah X2 kita sudah tahu yaitu 3, maka 3 kuadrat. X1 kali X2 adalah 5, maka 2 kali 5, sama dengan minus 1. Begitu pula yang D, lihat. X1 ditambah X1 per X2 ditambah X2 per X1, kita samakan dulu penyebutnya, X1 dikali X2, yang atasnya X1 tambah X2, sehingga kita peroleh X1 tambah X2 adalah 3, X1 dikali, ini sepertinya harusnya X1 dikali X1 per X2 ditambah X2 per X1, ini ada yang salah ya, jadi nanti dihitung sendiri, pokoknya ini disamakan penyebutnya, jadi X1 kali X2, maka di sini jadinya X1 kali X2 ditambah X2 dikali X1. Oke, X1 dikali X2 5 tambah, oh iya benar ya, jadi X1 bukan, jadi di sini nanti jadinya X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, benar ya. Jadi ternyata X1 kuadrat tambah X2 kuadrat adalah min 1 per 5, X1 kali X2 adalah 5, maka min 1 per 5 ya, atau min 1 per 5. Oke, jadi di sini ada kesalahan sedikit, bukan X1 ditambah X2 tapi X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Boleh kalian orat-orat sendiri lagi nanti untuk memastikan ya. Lalu yang terakhir 1 per X1 plus 2 tambah 1 per X2 plus 2. Nah, disamakan dulu penyebutnya, diperolehlah seperti ini. Nah, kita tinggal lihat apa yang kita butuhkan. X1 plus X2 sudah ada, dan kita masukkan 3 ditambah 4. X1 kali X2 juga sudah ada 5. X1 plus X2, 2 dikali 3, 2 dikali X1 plus X2, X1 plus X2 adalah 3, maka 2 dikali 3. Nah, tinggal dimasukkan aja, yang penting kalian modifikasi seperti itu. Adalah 7 per 15 ya. Jadi seperti itu penggunaan dari rumus-rumus yang ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke pertidaksamaan kuadrat. Oke, bentuk umum pertidaksamaan kuadrat dalam variabel X yaitu kuadrat berarti pangkat dari variabelnya, variabelnya di sini adalah X, jadi pangkat dari X adalah 2, pangkat tertingginya. Oke, dan nilai koefisien dari X kuadrat ini tidak boleh 0, jadi A-nya tidak boleh 0. Semua A di sini tidak boleh 0. Nah, pertidaksamaan kuadrat ini ada 4 jenisnya, yaitu yang pertama bentuk umumnya AX kuadrat plus BX plus C kurang dari 0. Yang kedua lebih dari 0. Yang ketiga kurang dari sama dengan 0. Dan yang keempat adalah lebih dari sama dengan 0. Jadi mereka hanya berbeda tanda. Ya, jadi bentuk umumnya selalu seperti ini. Dengan A, B, C adalah bilangan real, A adalah koefisien dari X kuadrat, B adalah koefisien dari X, dan C adalah konstanta. Oke, di sebelah kanannya, di ruang kanannya adalah 0. Oke, nah A-nya tidak boleh sama dengan 0. Langkah-langkah untuk menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat, jadi yang pertama, kalian selesaikan bentuk persamaannya dulu. Jadi ini kan pertidaksamaan. Jadi kalian selesaikan bentuk pertidaksamaan kuadratnya dengan langkah yang tadi sudah kita pelajari, ada 3. Boleh pemfaktoran, boleh melengkapkan kuadrat, boleh rumus ABC untuk menemukan akar-akar persamaan kuadratnya. Sehingga kita peroleh akar-akarnya atau X1, X2-nya kita perolehnya. Setelah itu sudah kalian dapatkan penyelesaian persamaannya, jadi persamaannya diselesaikan dulu. Setelah didapatkan penyelesaian persamaannya, buatlah garis bilangan dengan pembuat 0 yang membagi garis bilangan menjadi 3 bagian. Jadi pembuat 0 itu maksudnya X1, X2 ini. Jadi kalian buat garis bilangan, lalu tulis X1, X2-nya di garis bilangan itu, sehingga terbagilah garis bilangan itu menjadi 3 bagian. Nah, lalu tentukan tanda positif atau negatif pada setiap bagian. Nah, untuk penentuan tanda positif atau negatif ini kita bisa lakukan dengan meninjau nilai di suatu titik atau juga bisa kita lakukan dengan pola. Jadi bisa dengan meninjau nilai, bisa dengan pola. Kalau pola itu, ingat polanya harus bentuk
kuadratnya, bentuk pertidaksamaan kuadratnya atau persamaan kuadratnya harus dalam bentuk umum. Jadi di ruas kanan harus 0, kumpulkan semua koefisien x kuadrat, kumpulkan koefisien x, lalu kumpulkan konstantanya semua di sebelah kiri. Barulah bisa kita lihat dari pola. Untuk pola yang di atas, ini untuk A yang lebih besar dari 0 atau A-nya positif. A-nya positif, maka polanya adalah plus minus plus. Di bagian yang pertama plus, di bagian yang kedua minus, di bagian yang ketiga plus. Oke, untuk menaruh X1, X2 ini sesuai dengan garis bilangan. Jadi X1 lebih kecil dari X2. Jadi misalkan kalian dapetin X1, X2-nya, X1-nya 1, X2-nya 5. Maka di sini 1, di sini 5. Tidak boleh di sini 5, di sini 1. Karena garis bilangan itu semakin ke kiri semakin kecil, semakin ke kanan semakin besar. Oke? Jadi seperti itu penletakan untuk X1, X2-nya. Semakin kiri semakin kecil, semakin kanan semakin besar. Lalu lihat polanya dengan melihat A dari persamaan kuadratnya. A-nya positif, maka polanya adalah plus minus plus. A-nya negatif atau kurang dari 0, maka polanya adalah minus, lalu plus di bagian yang kedua, lalu minus lagi di bagian yang ketiga. Kalau dengan meninjau nilai, kalian ambil sebarang satu nilai yang di luar X1, X2-nya. Misalkan di sini min 1, di sini 5. Berarti kita bisa ambil nilai yang termudah. Nilai yang termudah yaitu 0. Ya, 0 kita ambil, berarti 0 nanti kan sekarang di sini min 1, di sini 5, berarti 0-nya terletak di tengah-tengah. Maka kita masukkanlah 0 menggantikan X atau kita substitusikan 0 ke persamaan itu, hasilnya berapa? Kalau hasilnya minus, maka kita isi minus di tengah ini. Tapi kalau 0-nya letaknya di tengah, tapi ternyata hasil kita substitusi hasilnya positif, maka positiflah yang di tengah ini. Tapi kalau posisi 0-nya di sini, maka hasilnya minus atau positif kita isi di sini. Kalau 0-nya di sini, berarti di sini ya kita isi hasil positif atau negatif dari substitusi tadi. Oke? Lalu yang terakhir, kita tuliskan himpunan penyelesaiannya. Nah, kita menentukan himpunan penyelesaian itu berdasarkan tanda pertidaksamaannya. Kalau kurang dari berarti yang kita arsir adalah yang bagian minus. Kalau kurang dari. Kalau lebih dari berarti yang kita arsir adalah bagian positif. Kalau positifnya seperti ini berarti ada dua sisi yang diarsir. Gitu ya. Kalau misalkan negatif hasilnya terus kita punya polanya seperti ini, maka yang kita arsir adalah negatif pada dua bagian. Lalu ada satu lagi, kalau tandanya lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan, pokoknya ada tanda sama dengannya, berarti nanti di sini tanda garis bilangannya adalah tanda bulatan hitam. Bulatan hitam. Tapi kalau dia lebih kecil dari, lebih besar dari, tidak ada tanda sama dengannya, maka dia bulatannya putih, menandakan bulatan hitam berarti X1, X2-nya ikut di himpunan penyelesaian. Kalau yang bulatan putih berarti X1, X2-nya tidak ikut di himpunan penyelesaian. Oke? Sekarang kita lihat contoh berikut. Ya, kita pakai contoh yang di luar dari slide ini agar lebih jelas ya. Nah, ini contoh untuk pertidaksamaan kuadrat. X kuadrat min 5X min 14 lebih kecil sama dengan 0. Oke, ini sudah dalam bentuk umum ya. Jadi semua posisinya, koefisien dan konstantanya sudah ada di kiri. Sekarang kita lihat. Kita jadikan dia persamaan dulu. Dari pertidaksamaan kita jadikan dia persamaan. Oke, lalu kita cari faktornya. Faktornya atau mencari akar-akarnya. Boleh dengan metode pemfaktoran, boleh dengan metode kuadrat lengkap, boleh dengan rumus ABC. Di sini dipakai dengan pemfaktoran karena mudah ya, koefisiennya 1 untuk X kuadrat. Kita peroleh akarnya adalah 7 dan min 2. Maka kita gambarkan garis bilangannya dengan titiknya min 2 duluan karena min 2 lebih kecil dari 7, lalu 7. Dan di sini kita perhatikan di sini bulatannya hitam karena di sini adalah tandanya kurang dari sama dengan. Oke, karena ada tanda sama dengannya maka bulatannya hitam. Lalu kita di sini boleh pakai pola. Kalau pola A-nya adalah positif maka plus minus plus. Boleh juga kita dengan meninjau nilai. Kita masukkan 0. 0 nanti letaknya di tengah. Kalau kita substitusikan 0, ternyata hasilnya adalah min 14, maka negatif. Maka tengahnya negatif, kiri kanannya adalah selang-seling, berarti plus, kanan juga plus, atau plus minus plus. Nah, lalu kita lihat di sini tandanya lebih kecil sama dengan, maka yang diarsir adalah
yang di